Salam Bapak Ibu Saudara dalam berkat anak domba Allah dan singa dari Yehuda. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena tak henti-hentinya Engkau berfirman kepada kami. Engkau memelihara hidup rohani kami. Berkatilah bagian dari firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah tersedia. Marilah kita baca dan kita renungkan bersama firman Tuhan yang tertulis dalam Wahyu 5 ayat 1 sampai ayat 14. Mari kita baca ayat 9 yang berkata, "Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darah-Mu engkau telah membeli mereka bagi Allah, dan tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa." Bapak Ibu Saudara dalam kasih Allah, paling tidak ada 3 kali disebutkan dalam perikop firman Tuhan kata disembelih. Kata itu adalah sebagai gambaran yang menjelaskan, yang menunjukkan makna dari kematian Yesus Kristus yang adalah anak domba Allah yang disembelih. Penglihatan Rasul Yohanes fokus pada pribadi Yesus Kristus dalam karya penyelamatan Allah bagi dunia ini. Kenapa? Di tangan Yesus Kristus ada sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Di Alkitab, angka 7 adalah makna dari angka sempurna. Angka itu menunjukkan sesuatu yang sangat penting, yang sangat bernilai. Dalam penglihatan Rasul Yohanes, ia melihat ada seorang malaikat yang gagah. Sepertinya pingin melihat isi dari gulungan kitab itu, dan ia bertanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Sayang, tidak ada yang bisa membukanya. Baik yang ada di surga, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Lalu malaikat yang gagah itu menangis. Apakah malaikat ini seorang malaikat yang cengeng? Untung seorang tua-tua menghiburnya dengan berkata, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya." Puji Tuhan. Tak dapat dibayangkan betapa senangnya malaikat yang gagah itu. Tentu ia langsung berhenti menangis. Hatinya diliputi oleh rasa sukacita. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Allah, sesungguhnya apa sih isi dari gulungan kitab itu? Sampai penasaran banget malaikat itu pingin melihatnya.
tak lain dan tak bukan penghukuman Allah yang merupakan bagian dari keseluruhan rencana Allah yang akan mencapai puncaknya saat kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia ini. Mengapa hanya anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang layak membuka gulungan kitab itu dengan ketujuh meterainya? Karena melalui kematiannya, Allah telah menyatakan keadilannya atas dosa dan menebus manusia yang berdosa. Artinya, darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib, ia disembelih di atas kayu salib, memungkinkan manusia berdosa diterima di hadapan Allah yang Maha Kudus. Ketika anak domba Allah mengambil gulungan kitab itu, memenuhi rancangan keselamatan Allah bagi manusia berdosa, terdengarlah pujian. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Luar biasa anugerah Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang menawarkan keselamatan itu baik suku apapun, yang berbahasa apapun, dari kaum manapun, bahkan dari bangsa apapun. Kasih Allah luas, dalam, lebar, seluas, sedalam, selebar hatinya. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kebaikan Allah, Yesus Kristus selain disebut sebagai anak domba Allah yang begitu tunduk penuh menjalani rancangan keselamatan Allah bagi dunia ini, juga disebut sebagai singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud. Yesus Kristus adalah sosok yang penuh kuasa. Dalam kehadirannya di dunia ini, berbagai tanda ajaib, berbagai mujizat dibuatnya. Orang mati hidup, orang sakit sembuh, air jadi anggur, memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, dan seterusnya dan seterusnya. Demikianlah kita memahami, kita mengimani siapa Yesus Kristus bagi dunia ini, siapa Dia bagi diri kita. Bapak, Ibu, Saudara yang Allah kasihi, jikalau saat ini kita bersukacita dalam keselamatan dari Allah, itu oleh karena pengorbanannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Walaupun keselamatan itu adalah anugerah Allah, cuma-cuma, namun sangat penting kita hayati bahwa Allah membayarnya dengan harga yang mahal melalui kematian putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Marilah kita tersungkur di hadapannya, bersyukur atas karyanya bagi kita, dan menaikkan segala pujian, hormat, dan kemuliaan baginya.
Biarlah kita juga bersedia untuk mewartakan kebaikan Allah ini bagi semua suku, bagi semua bahasa, bagi semua kaum, bahkan bagi semua bangsa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk bersyukur atas karya keselamatan-Mu atas hidup kami. Biarlah kami menjadi alat-Mu untuk mengantar keselamatan-Mu bagi semua suku, semua bahasa, semua kaum, bahkan bagi semua bangsa. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.